Awal ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, engkau Pak Budi. Bismillahirrahmanirrahim. An Jubair bin Mut'im qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya bani abdi manaf la tamna'u ahadan tafa bihadzal baiti wa shalla ayata sa'atin sa'amin laili au naharin. Diriwayatkan dari Jubair bin Mut'im, dia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wahai bani Abdul Manaf, Abdul Manaf, janganlah engkau melarang seseorang melakukan tawaf di Baitullah ini dan melakukan sholat pada waktu kapan saja, baik malam maupun siang. Hadis riwayat Imam 5 dan Sahih menurut Tirmidzi dan Ibnu Hibban. Baik. Dari Jubair bin Mut'im yang berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wahai bani Abdi Manaf, ini kan Quraisy mungkin ya, Quraisy sebagai keluarga yang besar di sana, melarang siapapun, janganlah kalian melarang siapapun yang melaksanakan tawaf di Baitullah ini dan melakukan sholat kapan saja ia mau, baik malam hari maupun siang hari. Mundur satu hadis lagi terkait dengan waktu yang dilarang melaksanakan sholat dan dilarang menguburkan jenazah. Kemarin kan ada 3 waktu ya. Setelah subuh sampai matahari terbit, setelah asar sampai matahari terbenam, terus yang kemarin sebelumnya itu tepat di tengah Matahari. Waktu subuh sampai matahari terbit. Waktu tulu. Terus matahari tepat di tengah, asar, kemudian 3 waktu itu ya, 6 terbenam, terbenam. Mundur sedikit ke hadis yang kemarin, ada beberapa, memang banyak perbedaan ulama di sini, pendapat ulama. Ada beberapa pendapat ulama, yaitu ada yang menyampaikan terkait hadis yang sebelumnya, ada yang tidak membolehkan ya kan? Yang kemarin subuh hingga matahari terbit tepat di tengah, matahari terbit tenggelam. Ini sebelumnya 3 itu ya. Iya, betul. Ketika matahari terbit sampai meninggi, ketika matahari tepat berada di tengah, dia condong ke barat, ketika matahari akan terbelam. Ini kemudian dipisah ini. Terbit itu yang dimaksud terbitnya seperti apa? Ini atau ini atau ini? Nah, ini banyak perbedaan lagi. Ini kan ufuk ya. Ini kan ufuk lah. Terbit itu tepat nempel tik ini atau tepat sudah keluar
atau sudah masuk waktu duha. Nah, ini ada lagi perbedaannya, ya kan? Satu ini. Kalau ini jelas ini, waktunya tidak boleh di tengah, geser sedikit sudah lewat, ya kan? Kalau ini sama juga, sampai di sini disebutkan dari menguning, kebalikannya dari itu, dari menguning di sini sampai nah ini ya. Nah, kita jelas jauh dari ilmu yang seperti ini, ya kan? Kita sudah masyarakat modern, sudah dengan jam, ya kan? Terus hikmahnya apa? Agar terlepas dari perbedaan pendapat ini, ya kan? Ya kita menghindari ini. Ya jangan sholat di ketiga waktu ini. Ada yang menyampaikan kalau sholatnya kemarin, kalau sholatnya ada sebabnya boleh. Ya, entah kodok, entah segala macam itu boleh. Ada yang menyampaikan kalau sholatnya tidak ada sebabnya itu malah tidak boleh. Sholat mutlak, sholat apa yang tidak ada sebabnya itu mutlak ya. Nah, itu malah tidak boleh, ya kan? Terus sudah itu ada perbedaan pendapat ulama yang ini yang itu. Hikmahnya di sini, hikmahnya pelajarannya yang beliau sampaikan adalah menyelisihi orang musyrik dalam beribadah. Orang musyrik beribadah itu ada 3 ini. Pak Budi mungkin sering lihat yang sudah tidak ada ya. Di ruko depan itu kalau berdoa kan pas matahari terbit. Sekarang sudah tidak ada sekarang. Cuman masih masang apa? Sio, dupa. Itu. Kalau matahari ada di sana kalau nggak salah. Matahari itu. Iya di sini itu. Tapi sekarang sudah tidak ada kalau nggak salah. Dulu pas pojokan ini dulu Mas Hasan itu. Sekarang sudah dibeli Mas Hasan terus tidak ada. Gerabah itu orangnya tidak ada. Ini ya. Itu hikmahnya seperti itu. Ya berarti kita yang masih kurang ilmu seperti ini, hindari ini aja paling aman, ini kan? Kecuali hal-hal Pak Manto atau Pak Ji yang sukanya datang lebih awal di masjid, ini kan? Datang sebelum waktu maghrib, sholat segala macam, ya kan? Sholat terus itu pas bertepatan dengan matahari terbenam atau sholat duhur, datang sebelum waktu duhur, ya kan? Terus sholat segala macam kan duhur pas ini, otomatis datangnya kan sebelum pas sholat ini kan melewati ini kan? Nah, itu seperti itu. Gitu ya, hikmahnya seperti itu. Lah, kemudian dilanjutkan. Lah, terus ini apa? Hadis yang baru kita baca, dilarang janganlah melarang siapapun melaksanakan tawaf dan sholat di Baitullah kapan saja yang ia mau, baik malam maupun siang. Oh ini ya, oh berarti ada, kalau ini ada pembatasan waktu. Terus di hadis ini tidak ada pembatasan waktu, bebas kan? Oh berarti mungkin, nah ini ada tempatnya yaitu Baitullah. Mungkin ini hadis khusus di Baitullah di Mekah sana, ya kan? Seperti itu. Kan pembatasannya jelas di sini kan, Baitullah. Baik, sampai sini mungkin ada yang disampaikan lagi. Ada tambahan? Nggak ada ya? Jelas ini ya. Hah? Yang larangan itu ya kan itu tidak dilarang. Tidak? Tidak dilarang sholat di Baitullah.
Nah, itu kok sholat itu berapa rakaat? Terserah. Bebas. Dua rakaat ya bebas. Tidak ada itu. Ya tidak ada tutup juga. Tidak ada, bebas. Makanya itu bahkan Niatnya apa itu? bebas. Bebas. Sholat apapun boleh. Kayak hajat mau. Bebas di sana itu. Ya kan, karena ini muncul terkait dengan ini kan, ada beberapa waktu yang tidak boleh. Tapi kemudian ada keterangan lain, ternyata di Baitullah boleh semuanya. Iya kan? Oh, kan seperti kaidah awal. Yang namanya ibadah itu dilarang sampai ada perintah. Sama ini ya. Berarti hukumnya muncul ini, berarti kan tidak boleh, berarti semuanya kan? Iya. Di waktu ini tidak boleh, ternyata ada perintah lain yang membolehkan khusus di Baitullah. Ya kan? Bahkan ada yang pendapat bahwa di Baitullah ketika masuk Mekah, yang pertama dilakukan itu malah tidak sholat tahiyatul masjid, tawaf, malah tawaf. Ayo praktek dong. Enggak, ada tambahan, oke? Pengecualian Baitullah. sholat yang di waktu ketiga waktu Nggih. itu ada beberapa waktu yang walaupun di waktu yang terlarang itu diperbolehkan sholat, itu berdasarkan jika ada hadis-hadis khusus. Hadis-hadis khususnya diantaranya ketika sholat Jumat itu di hari Jumat kan ada hadis Rasulullah SAW, ini dari siapa ini? Dari At-Targhib Sahih Al-Bukhari nomor 883 ini. Ini hadisnya tentang tidaklah seorang mandi pada hari Jumat lantas bersuci sebaik-baiknya, mengenakan minyak rambut atau mengenakan minyak wangi dari rumahnya, kemudian keluar dan tidak memisahkan antara dua orang, lalu sholat sunnah semampunya. Setelah itu ia diam ketika imam berkhutbah, melainkan akan diampuni dosa-dosanya antara Jumat yang satu dengan Jumat yang lainnya. Di sini penjelasannya itu kan sambil menunggu imam khutbah itu, imamnya naik mimbar, kita kan boleh beribadah ya, membaca Quran, berdoa, kemudian salah satunya ini sholat, boleh sholat sunnah mutlak walaupun di tengah siang. Nah, maka ketemu ini kan, ketemu waktu ini kan, di tengah sampai sama naik mimbar. Pak Manto kan gitu kan, begitu datang sholat terus sampai imamnya naik mimbar, ya betul ya. Imam naik mimbar, gantian dia tidur. Ya sebelum datang sholat sunnah 2 rakaat terus imam naik mimbar tidur. Ya ini ya sini, kecuali hal-hal tersebut kalau memang tidak ada uzur apapun, ya sini dihindari untuk menghindari perdebatan, ya kan? Jadi kita tidak tahu itu. Kalau toh ketemu ini ya seperti itu ya. Baik, kita lanjutkan. Pak Budi. Ani bin Umar radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala as-safakul humratu. Diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Safak adalah awan mega merah. Hadis riwayat Daruqutni. Hadis ini dinilai sebagai hadis sahih oleh Ibnu Huzaimah, tetapi selainnya menyatakan sebagai hadis mauquf pada Ibnu Umar. Ini ya, hadis-hadis seperti ini kita sangat lemah, ya kan? Sangat lemah sekali. Di sini disebutkan juga mega merah adalah sesuatu yang membatasi penghujung waktu sholat maghrib dengan permulaan sholat isya. Kemudian Imam An-Nawawi berkata, yang benar bahwa
Yang dimaksud dengan asyafaq adalah mega merah dan bukan yang lainnya. Kita mega merah aja kadang identifikasi juga tidak tahu kan. Mungkin yang di dekat pantai itu tahu, ya kan, kalau oh itu subuh ya, tidak ada matahari tenggelam di situ di pantai kita kan, sana. Baik itu ya, ini ya seperti itu. Ini maksudnya ini di waktu maghrib isya ini kan, di waktu maghrib isya. Waktu sholat maghrib berlangsung sampai hilangnya mega merah ini. Kemudian baru dimulai sholat isya. Seperti itu. Baik, ada tambahan? Enggak, dilanjutkan aja. Lanjut Pak Budi. Ani bani Abasi radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al fajarani fajarun yuharrimu ta'ama wa tahillun fihi sholatu fajarun taharumu fihi sholatu salatu subahi wa yahilla fihi ta'amu. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fajar itu ada dua macam, yaitu fajar yang diharamkan memakan makanan dan diperbolehkan melakukan sholat, dan fajar yang diharamkan melakukan sholat, yakni sholat subuh, dan diperbolehkan makan makanan. Hadis riwayat Ibnu Huzaimah dari Hakim, hadis sahih menurut keduanya. Hakim juga meriwayatkan hadis serupa dari Jabir, tetapi ditambahkan pada perkara yang mengharamkan makanan dengan hadis sebagai berikut. Innahu yadhabu mustatilan fil ufuki, fajar yang memanjang di ufuk. Di dalam riwayat lain menyebutkan sebagai berikut. Innahu kadza nabis sirhani, ini ya seperti seekor serigala. Nah ya kembali lagi hadis mengenai alam ini dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, fajar ada dua bagian, fajar yang mengharamkan makanan dan menghalalkannya, menghalalkan sholat di dalamnya, itu fajar sodik. Fajar yang mengharamkan sholat maksudnya adalah fajar subuh dan dihalalkannya di dalamnya makanan. Terus ditambahi sesungguhnya ia membentang garis panjang di ufuk. Kembali lagi seperti ini sudah jarang yang tahu masalah ilmu seperti ini kan, apalagi Magetan. Nggak pernah lihat fajar, tahu nggak? Mendung kabut terus. Gunung kabut terus, nggak lihat fajar kan. Iya mana ya. Jadi gimana ini? Ya kita ya taunya ya jam. Iya. Puasa maksudnya. Setelah fajar sodik, nah kan diharamkan makanan. Terus sudah masuk waktunya puasa. Terus satu lagi terbit matahari itu diharamkan sholat. Kalau sholat ini sholat maghrib, sholat subuhnya. Ini ya. Ini maksudnya waktu puasa. Ya. Tuh. Gini terus gimana? Kadang-kadang ya seharusnya kita belajar seperti ini tuh. Lihat langit maksudnya. Lihat langit kan. Tapi ya sudah dengan berbagai macam alasan kita, ya Allah kan ada MUI, sudah MUI aja diwakili kalau MUI kita tahunya jam di jalannya aja seperti itu. Ada tambahan mungkin? Kalau kita itu kan ujungnya itu terhalang kita mengikuti kan nggak semua tempat kita bisa melihat terbitnya matahari atau terhalang gedung ini menggunakan jam sholat. Kan ada ilmu ilmu falak ya? Iya, ada ilmu falaknya. Ya makanya itu kan sudah kita serahkan lembaga yang berwenang MUI. Andai kata ada
kesalahan dalam perhitungan mereka, insya Allah ini siapa bisa jadi argumen kita untuk hisab. Iya. Misalkan kan kemarin perdebatan antara sholat Waktu subuhnya kurang subuh, lama gitu. betul. Itu memang pernah dijawab ya kan kita nggak mungkin uzur lah sama uzur watakilaha mastato. Kita berusaha bertakwa semaksimal mungkin kan. Nggak mungkin kita jam 3 berangkat ke tepi pantai. Iya. Mungkin gitu. Terus ya karena terhalang gedung dan keadaan saat ini. Benar. Kita menggunakan ilmu astronomi atau ilmu falak itu. Kemudian kita tetap melaksanakan sholat. Nah, terus yang kemarin menyampaikan ke saya sudah meneliti waktu subuh kurang 10 menit. Bapak kan 10 menit Bapak? Yang waktu subuh kita ke kurang lama 10 menit sampai 15 menit ya? Atau bahkan lebih? 18 menit. Nah, gitu kan. Sampaikan seperti itu 18 menit dari waktu yang tercantum di sini. Udah yakin ya dengan meneliti sendiri. Saya meneliti sendiri. Saya lihat sendiri ya udah. Hukum itu untuk Anda sendiri. Ya seperti itu, hukum untuk Anda sendiri. Karena yang lainnya kalau saya ikut pemerintah gitu. Seperti itu ya. Gitu kan? Insyaallah seperti Dr. Anang tadi udah ada lembaga yang berwenang kan seperti itu. Baik itu. Lanjut Pak Budi. An Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdhalul a'mali sholatu fi awali waqtiha. Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perbuatan yang paling mulia ialah sholat pada awal waktunya. Hadis riwayat Tirmidzi dan Hakim, asal dari Sahih Bukhari Muslim. Contoh aja. Seperti yang sudah kita pernah bahas dulu, ini adalah waktu sholat, ya kan? Kemudian ada informasi bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, amal yang paling utama adalah melakukan sholat di awal waktunya. Oh, di sini utama. Perintahnya kan dilarang meninggalkan sholat, ya kan? Apapun keadaannya, kapanpun waktunya, gitu. Teori dasarnya kan ini, waktu sholat di dalam waktunya, teori dasar. Utamanya di awal waktu. Gimana Pak Manto kalau di sini? Sholatnya di awal atau di sini? Biasanya. Zuhur. Di sini, deket sini. Oh. Ini. Nyampe di sini, ya kan? Sekalian asar langsung pulang. Ya inilah teorinya ini. Tadi ada hadis nyamakan di awal adalah utama. Ya kan seperti itu. Jadi karena seperti di luar boleh, di luar waktu boleh, asal ada uzur alasan yang membuat kita membolehkan di luar sini, ya kan? Baik ini ya. Jadi yang utama adalah sholat di awal waktu. Baik, dilanjut. Bukan? Ada? Hah? Ya. Sabdanya. Innahu la waqtuha laula an asyqa ala ummati. Sungguhnya itulah waktunya seandainya aku tidak memberatkan umatku. Jadi waktu yang kemarin itu sampai 12 malam menunda karena sahabat belum kumpul. Itu seandainya tidak memberatkan. Kalau bisa itu di awal gitu. Di awal. Tetap secara umum hadis ini juga mengikat semuanya di awal sholat, ya kan? Di awal waktu sholat. Seperti itu ya. Baik, lanjut.
An Abi Mahdurata radhiyallahu anhu anan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala awalul waqti ridwanullah wa awsatuhu rahmatullahi wa akhiruhu an aflullah. Diriwayatkan dari Abu Mahdura radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, permulaan waktu adalah ridha Allah, pertengahannya adalah rahmat Allah, dan akhir waktunya adalah ampunan Allah. Hadis riwayat Daruqutni dengan sanad yang sangat lemah. Menurut riwayat Tirmidzi dari hadis Ibnu Umar ada hadis serupa tanpa menyebut waktu pertengahan. Akan tetapi riwayat ini juga sangat lemah. Ya, yes, nice to know. Akhirnya sudah, kalau memang ini sebuah hadisnya dhaif, ya itu penyemangat saja, ya kan? Karena ternyata menurut hadis yang dhaif ini di semua waktu ini ada keistimewaan-keistimewaannya, tapi tetap mengacu pada awal waktu adalah yang paling utama. Ya, mantu ya. Ada tambahan di sini? Ya, lanjut. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la salata ba'dal fajri illa sajadataini. Diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada salat setelah fajar kecuali 2 rakaat subuh. Hadis riwayat Imam 5 kecuali Nasa'i dalam suatu riwayat Abdul Razak. La salata ya ba'da tulu'il fajri illa raka'atainil fajri. Tidak ada salat setelah terbitnya fajar kecuali 2 rakaat fajar. Dari Qutni juga meriwayatkan hadis serupa dari Amr bin As radhiyallahu anhu. Ya, yang hadis yang terakhir la sholata ba'dal tulu. Tulunya situ ya kan ya. Kalau tulu kan matahari sudah keluar harusnya. Baik, kita baca teksnya aja. Dari Umar radhiyallahu anhu, sungguhnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada sholat lagi setelah waktu fajar kecuali 2 rakaat. Hadis ini dinilai dhaif, sebagaimana Ibnu Hajar juga condong menilainya sebagai hadis yang dhaif. Tetapi ada ulama yang menilainya sahih. Nah, kan memang seperti itu. Ya. Terus ada keterangan tidak ada sholat lagi setelah waktu fajar kecuali 2 rakaat. Kebolehan melaksanakan 2 rakaat sholat fajar setelah fajar keluar dan keduanya masih berada dalam sholatnya. Bukan ini. Apa ada keterangan lain di situ? Oh, bukan tuluknya fajar ya. Yang kazib sama sotik tadi ya. Mana coba? Baiklah, makanya itulah sholata ba'dal tulu'il fajri. Oh, tuluk fajar. Iya dia. Iya. Berarti di keterangan yang hadis tentang pahala penting itu, yang nomor 2, tidak ada sholat lagi setelah sholat subuh sampai matahari keluar. Nah, teksnya itu matahari keluar itu tatlu syams. Jadi tatlu fajr sama syams itu gimana? Syams sama fajar. Iya, makanya itu tuluk syam sama tuluknya fajar toh. Berarti ini tidak boleh mana? Setelah sholat subuh tidak boleh ada sholat isya. Setelah sholat fajar cuma ada sholat 2 rakaat. Ya, sholat subuh. Sholat subuh itu sendiri toh. Ya. Sholat subuh itu sendiri. Setelah itu tidak ada. Berarti sama dengan hadis sebelumnya kan, tidak ada sholat sunnah setelah sholat subuh. Ya, dia kembali lagi kecuali ada udzur-udzur atau hal yang memang dibenarkan oleh syariat. Jadi ini masih sholat, masih ada yang sholat setelah subuh. Kan biasanya ada di belakangnya. Iya, masih.
Oh itu masih, iya masih sholat. Oh, kalau dulu kan Mas Yusuf, Mas Yus, awal-awal dulu kan. Itu setelah sholat subuh, selesai semua, sholat subuh, sholat sunnah 2 rakaat. Pasti itu. Terus nggak tahu, mungkin ada yang mendakwai ngasih tahu, akhirnya enggak lagi enggak. Ini belum ada yang ngasih tahu ini. Ada satu orang di belakang sih. Sholat subuh, sholat. Tapi setelah kelihatan jamaah, maksudnya kelihatan kalau berjamaah dengan kita. Tapi setelah itu mesti sholat lagi, setelah subuh. Pak Manto mesti kenal harusnya. Oh, kos-kosan itu, kos-kosannya Pak Hari itu ya. Nah itu, nah itu seharusnya ada yang menyampaikan tuh. Ini Pak Manto dakwah toh? Ya di kos-kosan itu kan. Dan dia sering terang. Oh iya, tapi tiap hari nggak boleh. Hah? Loh, jamaah kelihatan kelihatan. Dan kelihatan, bahkan tidak kelihatan pun dengar suaranya. Terus kamu tahu kan, kalau suara gitu, kalaupun tidak lihat, dengar, oh ini berarti ada orangnya. Beda dengan Pak Manto, senyap, ya kan? Bukan. Kalau yang sholat subuh, yang menilai bahwa sholat subuh kita terlalu cepat, sudah tidak sholat di sini, sudah tidak mau sholat di sini, sudah izin. Sudah izin. Makanya saya bilang berarti hukum itu berlaku untuk Anda sendiri, Pak. Ya, karena Anda yang tahu. Selainnya masih ikut pemerintah, ya kan? Tidak apa-apa, silakan. Asal jangan punya argumen yang kuat nanti di hadapan Allah. Saya seperti ini, tidak masalah. Yang subuh keluar. Tidak pernah ke sini sudah. Tidak datang di rumah atau di luar. Ada kok di sini. Kalau nggak salah masjidnya Pak Mardi yang di sana loh. Ya, di Dung Coek sebelum. Sana nggak salah. Itu siang itu. Seberangnya Takal terus SD, ada SD nih. Pokoknya seberangnya tanah kali gending itu. Terbalik. Ada itu. Ada jembatan itu. Sebelum ada itu ada itu situ. Siang itu memang. Baik itu ya. Ini tidak ada tambahan lagi yang ini. Jadi tidak ada sholat setelah sholat fajar. Coba saya di Jakarta itu pas kering atau saya tahu di sana itu yang kering. Di sana ada siang sekali kan ya? Ada tuh. Ada yang siang sekali ya di sana. Ya itu. Terus kalau misalkan sholat setelah subuh boleh saja ada misalkan. Karena Pak Manto ya, sudah sekian puluh tahun qobliyah subuh, terus subuh itu seperti itu, kemudian satu waktu kesiangan beliau berangkat ke masjid, kemudian masjid sudah sholat subuh masbuk misalkan ya, kemudian setelah sholat subuh jamaah, sholat qobliyah subuh tidak masalah, tapi itu tadi tidak boleh setiap hari. Sama dengan sholat tahajud boleh siang hari, boleh di waktu duha boleh, ya hanya sesekali saja ya, sekali saja, nggak boleh terus-terusan. Baik, lanjut. An Ummi Salamah radhiyallahu anhuma qalat shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al asra summa dakhala baiti fa shalla rak'ataini fasa'alnuhu faqala suhiltu an rak'ataini ba'da dhuhri fasallaituhumal an qultu anak dihima idza fatana qala. Diriwayatkan dari
Ummu Salamah radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat asar lalu masuk rumahku, kemudian beliau salat 2 rakaat. Aku menanyakannya dan beliau menjawab, aku sibuk sehingga tidak sempat melakukan 2 rakaat setelah zuhur, maka aku melakukannya sekarang. Aku bertanya, apakah kami harus melakukan qada jika tidak melakukannya? Beliau bersabda, tidak. Hadis Imam Ahmad Abu Dawud juga meriwayatkan hadis dengan makna yang sama dari Aisyah radhiyallahu anha. Oke. Statement pertama di hadis ini bahwa ada ternyata Rasulullah itu sholat setelah asar, sholat sunnah setelah asar, ya kan? Nah itu kan menjadi, ini hadis ini sahih kan? Ummu Salamah adalah salah satu istri Rasulullah, istri berapa Pak Manto? Kalau nggak salah kedua, nggak salah, setelah Khadijah itu ya. Sesuatu yang aneh, ya kan? Sholat sunnah 2 rakaat setelah asar, padahal menurut sebelumnya tidak ada sholat itu. Tanyalah Ummu Salamah, kenapa? Ada apa ini? Ya kan? Saya ketinggalan sholat ba'da duhur, salat sunnahnya ba'da duhur ini, ya kan? Kemudian dilakukan setelah asar. Salat sunnah ba'da duhur dilakukan setelah asar, boleh, tapi hanya sesekali dan ada uzur. Pelajaran pertama itu, ya, jadi bukan sholat sunnah setelah asar, tapi mengganti sholat sunnah ba'diyah duhur, ya kan, yang tertinggal. Itu pelajaran pertama, ada uzurnya. Yang kedua, kita selama ini itu selalu menggandengkan antara sholat wajib dan sholat sunnah. Sebenarnya tidak apa-apa ya kalau dipisah itu. Sholat wajibnya di sini misalkan ya, sholat sunnahnya 2 rakaat di sini, misalkan setelah duhur kita ada 4 rakaat kan, 2 rakaat di sini, terus kemudian 2 rakaatnya nanti jam 2, boleh, enggak apa-apa. Mengingat seperti itu, ya. Terus ini, nah, terus ada satu lagi pernyataan Ummu Salamah. Berarti apakah kita selalu boleh mengkodoknya, senantiasa mengkodoknya itu kan, seperti ini kan pertanyaan, apakah kami harus mengkodok keduanya apabila tertinggal? Ini kan jawabannya enggak. Tidak, ini karena jangan jadikan kebiasaan, ya kan? Kalau sesekali silakan saja, seperti itu ya, karena benar-benar ada utur. Baik, sampai sini ada tambahan? Hah? Setelah asar itu kekhususan Rasulullah di keterangan selanjutnya. Hah? Si hadis berikutnya? Bukan, keterangan nomor 3. Keterangan nomor 3. Setelah Ummu Salamah bertanya itu, poin nomor 3, bahwa sholat sunnah zuhur yang dilakukan setelah asar itu khususan Rasulullah. Khusus Rasulullah? Iya. Ada keterangannya? Itu enggak ada. Itu enggak ada. Enggak ada di sini. Enggak ada. Hadis ini menunjukkan bahwa mengqadha sholat sunnah zuhur setelah asar merupakan kekhususan Rasulullah. Nah, enggak ada itu. Allah memberikan hal tersebut demi menyempurnakan pahala dan amal perbuatan yang tidak diberikan kepada orang lain daripada sunnah. Enggak ada di sini. Oh, ada ini ya keterangan ini. Iya di sini. Tapi di hadisnya enggak ada. Ini kemudian hal yang penting pendapat ulama. Nah, pendapat ulama di sini disebutkan satu, ini disebutkan di sini 3 hadis menunjukkan bahwa mengkodok sholat sunnah duhur setelah asar merupakan kekhususan. Allah memberikan yang disebut tadi. Oh, ada yang menyampaikan bahwa ini ada khusus. Seperti itu ya. Terus ada lagi? Oh, enggak ada lagi. Ada tambahan lagi? Hah? Duhur. Sunnah. Hmm? Dengan mengangkatnya
Jumlahnya berapa rakaat? Yang kalau subuh jelas belum. Oh iya. Kalau yang zuhur ini, saya kantornya sebelum atau sesudah? Iya. Subuh jelas, kalau subuh 2 rakaat sebelum. 2 rakaat sebelum. Duhur. Ini ada banyak ini duhur ini. Ada 2 sampai 4 sebelum. Ada 2 sampai 4 sesudah. Asar 2 sebelum. Maghrib, ini yang jarang dilakukan. Maghrib ini 2 sebelum, 2 sesudah. Isya sama. Isya ini sesudahnya berapa ya? Ada yang 4 ya? Apa 2 tok ya? Hah? Duhur tok ya? Sebelum sama sesudah ya? Oh, ini 2 sebelum, 2 sesudah. Zuhur itu 4 dulu. Ya ada yang 4. Nah ya, ada yang 2 sebelum, ada yang 4 sebelum juga. Terus ada yang ini, makanya baca hadis yang mana? Karena ada semuanya, ya kan? Yang selainnya Isya ini ada yang 4, tidak ada ya? Yang apa sunah muakat yang pada Isya. Berapa? 2 tuh? Yang kabarnya 2 yang muakat. 2, ya kan? 2 rakaat. Setelahnya 2 rakaat juga. Yang sunah muakat. Tidak ada yang 4 rakaat. Rawatib. Nah, pelajaran di sini, dari sini ini, yang tidak ada itu ini. Ada yang lebih. Oh, yang itu ya. Ya ada yang dibedakan kan. Kalau saya sering lupa itu. Pokoknya ini terus larangannya ini dan ini. Sesudah ini dan sesudah ini. Itu yang dihindari karena ada larangannya. Sisanya ada yang ini, ada yang ini, ada yang gori muakat, ada yang muakat, ya kan? Macam-macam. Nah, seperti itu. Ada yang 2 rakaat, 4 rakaat, ya kan? Hadisnya Rasulullah tentang apa sholat yang cuma 12 rakaat itu kan bangunkan Surga, rumah di surga. yang sunah muakat. Yang Gitu. 2 rakaat sebelum subuh. Kemudian yang zuhurnya itu 2, Yang mana? 2 sama 4. Yang itu, ini sama ini berarti? ya, 42? perselisihan nggak salah apa? Ada 42. Gitu. Heeh. 2-nya bisa sebelum. Nah, iya, makanya itu. Ada itu yang kalau nggak salah yang paling ini sih, paling ini apa umum. Kemudian maghrib ba'da 2. Oh iya, maghribnya belum. Jadi kan 2 Iya, subuh, 6 duhur, 2 maghrib, 2 isya. 2 isya. Ba'da isya ya? Iya, ba'da isya. Total 12. Saya terus terang kurang hafal ini. 6, 14, 12. Tapi yang saya ingat cuman setelah subuh tidak ada, setelah asar tidak ada sudah itu aja. Ya, terus duhur itu ada yang 4, ada yang 2. Berarti zuhur itu pokoknya 6. Ya, kalau salah yang saya lupa. Kalau nggak salah boleh misalkan enggak yang umum tuh 2 sebelum sama 4 sesudah. Terus saya kurang nanti dibaca lagi. Kalau nggak salah kalau dia nggak sempat atau nggak sempat setelahnya boleh 4 sebelumnya 2 pokoknya 6 total. Gitu ya. Ya nanti dihafalkan lagi, ya kan? Lupa, gampang lupa soalnya ini ya. Baik, ini sudah selesai bab tentang waktu sholat. Apa? Iya, waktu sholat. Waktu sholat. Ya memang ada beberapa yang tidak kita pahami, ya kan? Terutama terkait dengan tanda alam ini, yang fajar sodik, fajar kadib, merahnya matahari saat terbit, terus tenggelamnya, benar-benar tenggelamnya matahari. Kita sulit untuk mengidentifikasi karena lingkungan kita sudah tidak seperti itu, ya kan? Kenapa? Ya. Itu sholat sunnah rawatib itu pada subuh
Mau nggak ada pada subuh. Qobliyah sebelum subuh. 2 rakaat. Hah? Terus duhur itu sebelumnya 4 rakaat. 4 terus 2. Setelahnya 2. Asar enggak ada. Enggak ada. Maghrib Sesudah. setelah. Isya setelah. Udah. Itu kalau dengar ceramah ya itu. Jadi kita memahami ini ada yang itu kan. Yang kita cari yang lebih utama dari yang utama. Iya kan? Lebih utama daripada yang utama. Sama-sama utama. Kalau saya sering lupa di situ, saya ingat ini aja. Ya enggak boleh aja. Ini. Beda lagi. Ya tergantung membaca hadisnya yang mana. Ya. Diingat-ingat larangannya aja. Larangan ini sama larangan ini. Ya sudah. Kan kita jarang nih, ya. Niat sholat qobliyah maghrib kan jarang. Padahal ada. Itu ya. Baik. Ada yang ditanyakan terkait dengan waktu sholat? Perlu didiskusikan. Sudah cukup ya. Lanjut. Bab azan. Bismillahirrahmanirrahim. Bab azan. An Abdillah bin Zaid bin Abdi Rabbih radhiyallahu anhu qala tafa bi wa ana naimun rajulun faqala taqulu Allahu akbar fadzakarallahu adana bitarbi'it takbiri bi ghairi tarji'i wal iqamatu furada illa qad qamatis sholatu qala falamma asbahtu ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala inna la ru'ya haqqi. Diriwayatkan dari Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbi, dia berkata, waktu saya tidur saya bermimpi ada seseorang mengelilingi saya seraya berkata, ucapkanlah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lalu dia mengucapkan azan 4 kali tanpa pengulangan dan mengucapkan iqamah sekali kecuali qad qamati sholat. Dia berkata, ketika telah subuh aku menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, ketika telah Rasulullah SAW lalu beliau bersabda, sesungguhnya itu adalah mimpi yang benar. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud. Hadis ini sahih menurut Tirmidzi dan Ibnu Huzaimah. Imam Ahmad menambahkan di akhir kisah tersebut perkataan Bilal pada azan subuh, yaitu sebagai berikut: as-sholatu khairum minan naum. Itu ya. Salat itu lebih baik daripada tidur. Baik, terkait dengan azan. Azan itu adalah panggilan sholat. Yang proses mendapatkan azannya pun Rasulullah dan sahabat-sahabatnya juga berusaha untuk mencari solusi sebelum ada wahyu dari langit. Ya kan? Oh, ini tidak kepada Rasulullah ya, kepada sahabat ya. Nah, kepada ilham berarti ya, seperti itu. Terus di sini disebutkan azan dan iqamah hukumnya fardu kifayah. Hukumnya fardu kifayah. Berarti kalau sudah ada satu yang adzan sudah cukup, ya. Terus tetapi banyak ulama yang berpendapat itu sunnah dan orang yang mengumandangkannya diberikan pahala secara syariat. Dan orang yang meninggalkannya akan disiksa secara syariat juga, di pendapat ulama. Terus yang menarik di sini, wanita tidak diwajibkan adzan dan iqamah. Kalau sholat wanita sendirian misalkan ya, atau apa jamaah ya. Terus tidak disunahkan ini ya, tidak diwajibkan ya. Terus Imam Nawawi berkata, azan dan iqamah ini tidak diperintahkan untuk selain sholat 5 waktu, kecuali ada perintah lainnya, ya kan? Menurut mayoritas ulama dari kalangan salaf dan kholaf, jadi tidak ada azan dan iqamah selain 5 waktu, termasuk
bayi lahir dan Mati. orang meninggal. Itu ternyata yang tidak tahu itu, ya kan? Dia mana ya? Ya, jadi di sini sebutkan seperti itu. Berarti kalau sudah 5 waktu ya waktunya ya tepat. Waktunya waktu sholat, maksudkan seperti itu. Baik, itu adalah pengantar tentang adzan. Dan sekarang ini perkembangannya, diperbolehkan mengulangkan pengeras suara saat adzan iqomah hanya untuk manggil, tapi masih diperdebatkan terkait dengan tarhim. Apa itu? Yang sebelum sholat itu. Seperti itu. Terus Pak Manto kan kalau kataman ini nggak pernah dimasukkan mic atas kan? Pak Manto, saya yakin itu nggak bermanfaat, ya kan? Nggak ada, kan malah mengganggu orang, ya kan? Dia tahu di toleransinya luar biasa, ya kan? Nggak pakai mic gitu. Apalagi ada mobil. Enggak, tapi di balik itu beliau nggak usah ini, malah mengganggu orang, nggak usah pakai mic, ya kan? Kan mic untuk manggil adzan saja kan, bukan untuk seperti ini ya itu di balik ada hadisnya, gimana ya? Kayak misalnya mikir. Ya itu ya. Jadi ini merupakan sebuah apa ya, ironi ya. Jadi sebuah yang harus kita ubah dari media, yang harus kita ubah dari teknik dakwah kita. Ya mungkin dulu karena masyarakatnya masih sedikit, pengeras suara itu penting untuk manggil orang banyak, ya selain adzan. Tapi sekarang sudah seperti ini, apakah itu masih diperlukan? Ya kan? Oke lah kalau pengeras suara untuk manggil adzan, is oke. Untuk lainnya gimana? Sepertinya kok harus diubah teknik dakwahnya. Ini apa ya? Seperti itu. Sholat tahajud. Hah? Maksudnya di Iya, gitu. Ya, sekarang udah alarm, ada jam segala macam kan, makanya teknik dakwahnya harus diubah, ya kan? Seperti yang di sebelah rumah Pak Mardi itu, di sana itu, waduh, keras sekali itu. Kata alarm nih. Ini sudah harus diubah. Baik, hadis pertama. Ya masjidnya yang Pak Agus itu kan. Cedek kos-kosan. Ini gak kerungu malah. Baik, kita awali dengan hadis pertama dari Abdullah bin Zaid bin Abdurrabbi radhiyallahu anhu. Dia berkata, seorang laki-laki mendekat kepadaku, sedangkan aku dalam keadaan tidur. Lalu ia berkata, kamu ucapkan Allahu Akbar, dan ia melantunkan adzan dengan 4 kali takbir tanpa diulangi, dan iqomah dengan bacaan sekali-kali kecuali qad qamatis shalah. Abdullah bin Zaid berkata, ketika telah masuk waktu pagi aku mendatangi Rasulullah. Jadi beliaunya mimpi, kemudian paginya mendatangi Rasulullah. Dikala saat itu masih mencari teknik bagaimana memanggil orang sholat ya. Karena Rasulullah tidak mau pakai trompet, tidak mau pakai lonceng, tidak mau pakai api, tidak mau. Karena apa? Menyerupai. Kamu itu dulu gimana? Itu dilakukan semua ya, masa jahiliyah Pak Manto. Terus sungguh mimpi itu benar. Rasulullah menyampaikan seperti itu. Terus ditambahi dan dinilai sahih oleh At-Tirmidzi dan Ibnu Khuzaimah. Imam Ahmad menambahkan pada akhir kisah ucapan Bilal dalam azan subuh adalah as-salatu khairum minan naum. Termasuk sunnah jika muadzin mengucapkan hayya 'alal falah dalam salat subuh, maka ia mengucapkan as-salatu khairum minan naum. Tidak ada perbedaan lafal antara azan selainnya dengan azan subuh, ya kan?
Nanti di setelahnya ada beberapa teks. Kalau teks secara umum sama, mulai dari Allah Akbar sampai la ilaha illallah. Hanya nanti ada perbedaan di sholat subuh dan bukan sholat subuh satu. Terus pengucapannya ada yang berapa kali ya? Allah Akbar. Ada yang hanya 2 kali. Pak Manto kalau ada berapa kali? Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah. 4 kali toh. 2 kali. Hah? Gimana dia? 4 kali. 4 kali kan? Allah Akbar berapa kali disebutkan? Terakhir 4 kali. Lah 4 kali toh. Ada yang cuma 1 kali. Itu nanti ada, ya hanya tekniknya itu aja, ya kan? Iya, tentu. Ada kok, ada. Ya nanti coba kita lihat lagi ya. Baik. Dan as-sholatu khairum minan naum itu hukumnya apa? Sunnah di sini sebut. Termasuk sunnah jika muadzin pada saat hayya alal falah di adzan subuh, ia mengucapkan as-sholatu khairum minan naum. Jadi kalau misalkan Handika lupa, ya kan, tidak masalah. Lupa menjelang waktu adzan subuh, adanya biasa, tidak masalah, ya kan, seperti itu. Baik, ada yang perlu disampaikan di sini. Jadi ini juga mengandung pelajaran bahwa kita tidak boleh menyerupai. Ini yang menarik ini ya, tidak boleh menyerupai dalam hal apapun. Seperti itu. Baik, lanjut. Minas sunati idza qala al muadzinu fil fajri hayyun 'alal falahi qala as-salatu khairum minan naum. Termasuk sunnah lanjutannya tadi. Termasuk sunnah adalah bila muadzin pada waktu fajar telah membaca hayya 'alas shalah yang mengucapkan as-salatu khairum minan naum. Enggak kebaca tadi. Enggak baca tadi. Terus next, lanjut. An Abi Mahdurata radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam al-maul adzana fadzakara fihi tarji'a. Diriwayatkan dari Abu Mahdurah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkannya azan, lalu Rasulullah menyebutkan kalimatnya dengan tarji', mengulang 2 kali. Hadis riwayat Muslim. Imam Muslim hanya menyebut takbir 2 kali pada permulaan adzan. Diriwayatkan juga Imam 5 dengan menyebutkan takbir 4 kali. Ini hanya 2 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, langsung masuk. Asyhadu an la. Ada yang 2 kali, yang tidak ada 4 kali. Takbir. Gimana? Ini bukan cuma takbirnya. 2 kali itu 2 kali. Jadi takbir kan Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Ini hanya 1 aja. Sekali dong. Sekali yang terdiri dari 2 ini kan itu. Ada yang seperti itu. 1 kali. Di adanya ini, ya kan? Seperti itu. Jadi kalau ada yang 1 kali. Oh iya, 1 kali itu. Oh ya itu. Oh iya kok. Nggak mau sholat subuh di masjid karena kepagian. Karena alasannya kapan-kapan ikut sholat di sana, iya kan? Nggak apa-apa, ya. Jadi ada yang 2 kali saja seperti itu. Kalau itu takbiran juga ya 2 kali ya, tidak mau 3 kali. Oke. Oh, ya itu, ya Pak, ya baik sangkanya punya dalil, ya kan? Seperti itu ya. Baik, ada yang tambahan di sini, Andika? Enggak ada ya? Monggo. As-sholatu khairum minan naum itu pernah mendengar tapi belum hadisnya belum dicari sih. Itu ada
Kalau pas hujan lebat tuh Ya. ada disunahkan as-sholatu fi buyutikum. Benar-benar itu. As-sholatu fi buyutikum. Loh, kemarin waktu COVID kan gitu. Sholat di rumah-rumah kalian. Di sini enggak ya? Ada Allah. Di sini waktu adzan Apa ya? As-sholatu fi buyutikum. ada. Kalau dulu di Al-Falah, di Masjid Al-Falah di Darmo itu, waktu COVID adanya tak ada tambahannya. Ada tambahannya. Jadi sholatnya di rumah. Ada tambahannya. Cuma saya enggak hafal di bagian mananya ada tambahannya. Ada itu. Ya. Dulu waktu saya di Semarang itu muadzinnya hujan itu gitu kan, as-sholatu fi buyutikum gitu. As-sholatu fi buyutikum. Waktu COVID. Masjid sunnah, sehingga masjidnya memang yang punya itu orang ngaji gitu kan. Iya. Muadzinnya as-sholatu ya saya belum nyari hadisnya sama, tapi memang Ada. dengar itu. Benar, ada memang. Duh, di Al-Falah saya dengar sendiri itu. Dan memang diperintahkan sunnah. Ini maksudnya tuh Islam itu indahnya, salah satu keindahan Islam itu tidak memberatkan. Syariatnya tidak untuk memberatkan. Betul, itulah salah satu Hujan lebat. 5 kaidah pokok. Nanti dicari ya. Ada 5 dulu ulama ini maqasid syariah. Jadi ada 5 tujuan diturunkannya Al-Quran atau aturan-aturan. Nih ada 5 tujuan, bukan yang darurat ya. Itu 5 maqasid syariah, kaidah, terus ada kaidahnya. Termasuk salah satu kaidah ini adalah, Pak Mantau, pertanyaan, mendahulukan mengambil manfaat atau mendahulukan menghindari mudarat? Mengambil manfaat. Manfaat. Karena kaidahnya enggak. Kaidahnya menghindarkan mudarat. Itu lebih diutamakan daripada mengambil manfaat. Ya itu. Jadi ini yang saya pernah belajar, lupa juga ini ya, ada 5 kaidah utama di dalam Islam terkait dengan kenapa diturunkan. Makanya terus salah satunya dasarnya adalah kalau ada yang ringan, ambil yang ringan, ya kan? Bukan terus kita bikin sendiri ya. Artinya misalkan seperti puasa misalkan ya, puasa kita safar, puasa Ramadan, kan puasa Ramadan wajib, tapi ada keringanan di situ, boleh dibatalkan atau boleh tidak puasa di kala itu, ya ambil yang ringan. Itu ya, seperti itu. Baik, seperti itu. Lanjut sekali lagi. An Anasin radhiyallahu anhu qala umira Bilalun an yasfa'al adana wa tirol iqamata illal iqamah. Diriwayat ya gani kaulahu qad qamatis sholatu. Diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu, dia berkata, Bilal diperintahkan untuk menggenapkan kalimat adzan dan mengganjilkan kalimat iqamat kecuali kalimat iqamat qad qamatis shalah. Muttafaqun alaih, tetapi Imam Muslim tidak menyebutkan pengecualian. Imam Nasai juga meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW memerintahkan Bilal untuk menggenapkan adzan dan mengganjilkan iqamah. Ya, itulah teknik adzan kita ya, kurang lebihnya seperti itu. Pak Manto dulu juga adzan kan, kalau nggak salah. Lelah ya kan, pokoknya Pak Manto lengkap, muadzin, imam, ya kan, selengkap Pak Manto ini dulu. Namanya masih langka ya. Langka itu itu saya. Jamaahnya itu Pak Pardi, terus Pak siapa? Pak Ali. Pak Kopir nggak? Ada terus Pak yang becak itu siapa namanya? Pak Tomo. Terus sudah meninggal yang gemuk itu.
Orang sini, ya, Pak. Oh, Pak Sun. Pak Sun Dirtin. Nah itu, kan kualitasnya hebat-hebat ya. Berarti asabikunal awal dulu. Iya, ini perintis ini, Masya Allah luar biasa. Perintis. Itu saya masih sini. Hah? Bapaknya Pak Iwan gitu. Iya, Pak Asmaji. Dulu Iwan tiap Jumat itu di Saponi dia. Sama beliau. Iya. Bersih. Bersih semua. Generasi awal itu 3. Bagus. Pak Joko, bapaknya Pak Iwan, Pak Asmaji sama Bapak mertua saya itu 3 itu pendukungnya ini Pak Manto, Pak Parti. Resik kopi. Itu apa? Bagian itu apa? Itu kita. Pasar nggak dulu pasar. Iya. Tantangan nanti Pak Parti. Itu yes, itulah sejarahnya Manto ya. Tapi sekarang Pak Manto mukso. Saya ada motor double apa Pak? Rahmat ya. Rahmat itu enggak ono. Dulu ono. Tuh, lihat tak saya Rahmat. Yang Orang masih itu. Oh, cerita sih. yang sering keluar negeri sama Pak siapa yang naik sepeda itu. Pak Ridwan. Nah, itu masih junior itu. Junior itu. Kalah Rahmat. Anaknya Rafid sih. Pak Ridwan. Luar negeri dah, anaknya di luar negeri Pak Ridwan. Itulah sejarah Pak Manto ya. Baik, ada pertanyaan sampai sini? Kalau tidak ada, kurang lebih saya maaf. Kita tutup majelis kita ini dengan bacaan hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.